Halo guys, selamat datang di channel Bang Nime. Dan pada video kali ini, saya akan membahas mengenai evolusi si Raori menjadi seorang dewa menurut web novelnya. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan video, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dan info update dari channel Bang Nime. Ketika Kumoko menyerap bom JMA yang ada di dalam kapal UFO yang dia naiki, Kumoko mendapatkan banyak sekali pemberitahuan dari sistem yang mengatakan jika Kumoko tidak akan lagi mendapatkan dukungan apapun dari sistem dan berevolusi menjadi seorang dewa. Setelah 47 hari setelah pendewaan Kumoko, dia terbangun di sebuah kepompong yang terbuat dari utasnya dan mendorongnya, membuat kepompong itu roboh. Lalu di saat itu Kumoko berdiri menggunakan kedua kakinya. Berbeda dengan yang terjadi di light novelnya, di web novelnya Kumoko tidak melemah dalam kemampuan fisiknya. Lalu dia melihat bagaimana keadaan tubuhnya setelah evolusinya menjadi seorang dewa. Bagian tubuh atasnya tidak terlalu banyak berubah, kecuali matanya yang memiliki 4 pupil kecil di matanya. Dia menganggap jika itu menyeramkan dan menutup matanya. Lalu dia melihat bagian tubuh bawahnya yang mendapatkan perubahan yang paling besar, di mana yang awalnya adalah kaki laba-laba berubah menjadi kaki manusia. Lalu setelah itu Gulie datang. Ketika Kumoko masih melihat perubahan yang terjadi pada tubuhnya dan mengatakan jika dia sangat kagum dengan pencapaian Kumoko karena telah berevolusi menjadi dewa dalam waktu yang sangat singkat. Lalu di saat itu muncul sebuah ponsel di samping mereka yang tidak lain pengirimnya adalah Di, yang datang untuk mengucapkan selamat kepada Kumoko karena telah berevolusi menjadi seorang dewa dan mengatakan jika sekarang Di sudah tidak bisa lagi membaca pikiran Kumoko. Lalu Gulie bertanya, apakah Di yang membimbing Kumoko? Di menjawab jika dia tidak melakukan apa-apa, melainkan kemampuan Kumoko sendiri yang membuatnya dapat berevolusi menjadi dewa. Dalam pikirannya Kumoko mengatakan jika Di berbohong, tapi Di mengatakan kepada Kumoko jika itu bukanlah kebohongan. Di saat itu Kumoko terkejut karena Di dapat mengetahui apa yang ada di pikirannya. Sebelumnya Di mengatakan jika dia sudah tidak bisa lagi membaca pikiran Kumoko. Lalu Di mengatakan dia memang tidak bisa membaca pikiran Kumoko, tapi dia bisa menebaknya dan meminta kepada Kumoko untuk memakai pakaian. Karena di saat itu Kumoko sama sekali tidak memakai pakaian. Lalu Kumoko membuat baju dari benang miliknya. Dan ketika itu Di sedikit menyinggung jika Kumoko harus peduli dengan penampilannya karena dia merupakan seorang perempuan, dan bertanya tentang apa yang akan dilakukan oleh Kumoko. Dan di saat itu pula Raja Iblis Ariel datang dengan niat untuk bergabung dalam percakapan mereka. Lalu Ariel mengatakan jika dirinya telah sampai di sana dengan nada yang sangat menggelikan, yang bahkan ketiga dewa yang mendengarnya hanya diam, berpura-pura tidak mendengarnya. Lalu terjadi sedikit percakapan di antara mereka, dan Ariel mengatakan jika ini merupakan pertama kalinya Ariel bertemu dengan Di, dengan menggunakan nada yang sangat hormat kepadanya. Lalu Di menjawab jika dia senang bertemu dengannya. Di saat itu Kumoko sadar jika itu merupakan pertama kalinya Ariel bertemu dengan Di. Gulie mengatakan jika kesempatan untuk dewa peringkat rendah bertemu dewa peringkat tinggi tidaklah banyak,
Dalam pikirannya, Kumoko berpikir, apakah benar jika Di merupakan dewa yang sangat agung? Awalnya Kumoko berpikir, jika dia merupakan dewa yang sangat gila dan tidak masuk akal. Tapi ketika Kumoko memikirkan itu, dia merasakan sakit yang luar biasa karena Di memberikan hukuman ilahi kepada Kumoko yang membuatnya merasakan rasa sakit yang entah dari mana menyakiti Kumoko. Di sisi lain, Ariel yang berniat untuk berbaikan dengan Kumoko tidak mendapatkan perkembangan sama sekali karena tingkah Kumoko yang tidak serius. Tapi segera Kumoko mengatakan iya dengan menggelengkan kepalanya. Setelah itu Ariel berkata karena Kumoko telah setuju untuk berjuang bersamanya. Tapi Kumoko menolak dengan menggelengkan kepalanya. Mungkin Ariel tidak menyangka jika Kumoko akan menolak permintaan Ariel. Tapi Kumoko yang sekarang sudah tidak lagi dibatasi oleh sistem, dan dia dapat pergi dari planet yang dia tinggali saat ini. Karena Kumoko telah mengetahui mengenai keadaan yang saat ini dia tinggali dan memikirkan berbagai alasan yang membuatnya semakin kesal. Lalu Di mengatakan apa yang ada di pikiran Kumoko mengenai dirinya yang akan meninggalkan planet ini dan akan hidup semaunya karena dia telah berevolusi menjadi seorang dewa. Tapi Gulie mengatakan kepada Kumoko untuk menyerah. Dia mengatakan jika planet yang saat ini dia tinggali berada di dalam perlindungan Di, dan jika saja Kumoko meninggalkan planet ini dan pergi ke dunia lain, maka dia akan diserang oleh administrator dunia itu karena memasuki area mereka tanpa izin. Lalu Di mengatakan jika bumi berada di dalam perlindungannya. Ketika mendengar itu, Kumoko berniat untuk tinggal di bumi. Di sendiri mengizinkan Kumoko untuk tinggal di bumi, tapi dengan dua syarat. Yang pertama adalah menjadi saudaranya. Tapi dengan tegas Kumoko menolaknya. Dalam pikirannya dia mengatakan, jika Kumoko menjadi saudara dari Di, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada kematian. Tapi Di mengatakan, jika Kumoko benar-benar menjadi saudara Di, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Gulie mengatakan hanya menjadi kerabat dari Di, maka keamanan Kumoko akan terjamin. Karena tidak ada orang yang cukup bodoh untuk berurusan dengan makhluk yang disebut dengan Di, kecuali orang itu memiliki keberanian yang cukup besar. Hal itu menunjukkan seberapa berpengaruh di antara para dewa. Sedangkan Kumoko dapat melakukan apapun yang dia inginkan, asalkan dia mau mematuhi beberapa aturan dan sesekali melakukan perintah dari Di. Sedangkan untuk syarat kedua adalah bekerja sama dengan Ariel, karena Di ingin melihat bagaimana semuanya berakhir. Di saat itu Kumoko berpikir mengenai semua kondisi itu, mengingat jika Gulie mengatakan jika itu merupakan tawaran yang sangat menguntungkan. Lalu di saat Kumoko sedang memutuskan apa yang akan dia pilih, Ariel mengatakan kepada Kumoko, jika dia mau bekerja sama dengan Ariel, maka Kumoko dapat makan semua makanan lezat yang dia inginkan. Ketika mendengar itu, Kumoko tanpa pikir panjang langsung setuju untuk membantu Ariel dan berniat untuk membantai manusia dan iblis dengan semangat yang sangat membara. Di saat itu Di mengatakan apa yang ada di pikiran Kumoko, dan ketika mendengar itu Gulie mengancam Kumoko dengan kekuatan dewanya dan memutuskan untuk menemani Kumoko dan Ariel dengan tujuan untuk mengawasi mereka. Karena di planet itu
Satu-satunya orang yang dapat menghentikan Kumoko yang saat ini telah menjadi dewa adalah dewa yang lebih kuat darinya. Ketika mendengar itu, Ariel senang karena dia mendapatkan bawahan yang sangat kuat dan menjelaskan rencananya dengan pergi menuju wilayah iblis dan menyiapkan pasukan untuk berperang melawan manusia. Lalu setelah itu Ariel mengatakan kepada Gulie jika sisa energi MA saat ini hanya tersisa 3%. Di saat itu Gulie terkejut, tapi Ariel menjelaskan jika sebelumnya energi MA telah pulih hingga 71%, tapi energi MA berkurang secara drastis karena kejadian di mana Raja Iblis dan pahlawan sebelumnya mencoba untuk membunuh administrator, yang mana serangan itu mengenai Di. Tapi Di sendiri menganggap jika serangan itu sama sekali tidak berpengaruh kepadanya. Bahkan Di mengatakan jika serangan yang menggunakan lebih dari setengah energi sebuah planet bagaikan sebuah lelucon untuknya. Bahkan Di berpikir, apakah pahlawan dan Raja Iblis sebelumnya menganggap jika serangan itu akan mampu untuk membunuhnya. Di saat itu baik Ariel maupun Gulie memikirkan satu orang yang membuat semua itu terjadi, yaitu Potimas, dan sangat marah karena dari awal semua kejadian yang menimpa dunia ini disebabkan oleh keegoisan Potimas. Ketika itu Gulie mengeluarkan aura yang sangat menakutkan karena dia tidak bisa menahan amarahnya yang telah mencapai puncaknya. Untuk chapter selanjutnya adalah mengenai chapter Oni yang menjelaskan mengenai kehidupan Sasajima Kyoya sebelum bereinkarnasi. Dari kecil ketika melihat sesuatu yang salah, dia selalu menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan semuanya. Hal itu pun terus terjadi ketika dia berada di sekolah dasar yang membuatnya terisolasi dari kota asalnya. Karena itu ketika SMA, dia memilih SMA Heishin yang jauh dari rumahnya, dan dia menghabiskan hari-harinya di SMA tersebut tanpa melakukan sesuatu seperti kekerasan bersama dengan teman-temannya. Dan setelah beberapa waktu yang dia habiskan di sekolah tersebut, dia mati karena ledakan yang terjadi di kelasnya dan bereinkarnasi ke dunia lain sebagai goblin. Lalu kita masuk ke chapter selanjutnya mengenai sudut pandang Ariel. Di saat itu Gulie menunjukkan wajah yang sangat bingung setelah mendengar rencana Ariel. Tapi Ariel lega karena Gulie mau bekerja sama dengan Ariel dan melihat ke arah gadis putih yang awalnya merupakan musuh terburuk Ariel. Gadis putih yang memiliki wajah yang sangat cantik bagaikan boneka yang sama sekali tidak menunjukkan ekspresi. Ketika Ariel melihatnya, dia sama sekali tidak dapat memahami apa yang ada di pikirannya. Tapi untung saja jika Ariel dapat membujuknya dengan makanan. Lalu Ariel mengatakan jika mereka harus segera bertindak dan pergi menuju wilayah iblis. Tapi Gulie mengatakan jika dia harus pergi sebentar untuk memeriksa sesuatu karena khawatir jika mungkin masih ada mesin yang berfungsi seperti yang ditemukan Kumoko, dan meminta kepada mereka untuk menghancurkan tempat ini karena akan menyusahkan jika ada manusia yang menemukannya. Lalu Ariel mengatakan untuk pergi sambil memanggil Kumoko dengan namanya, yaitu Wakabahiro. Tapi Kumoko berteriak jika dia membenci nama itu. Ketika itu Ariel bertanya jika dia harus memanggilnya dengan nama apa. Di saat itu Di memberikan nama Shiraori kepadanya, sekaligus bertanya apakah dia menyukai nama itu. Setelah berpikir sejenak, Kumoko setuju dengan nama pemberian dari Di.
Lalu Ariel bertanya, apakah dia boleh memanggil Shiraori dengan sebutan Shiro, dan sekaligus memberikan Gulie panggilan Kuro. Gulie bertanya kenapa seperti itu. Ariel menjawab jika Gulie harus mengganti namanya, karena meskipun Gulie tidak memiliki banyak legenda, tapi dia tetap seorang dewa. Lalu setelah memikirkan apa yang dikatakan oleh Ariel, Gulie pun setuju. Lalu setelah itu Gulie mengatakan jika dia akan menghancurkan fasilitas yang mereka masuki. Lalu setelah Ariel dan Gulie melakukan beberapa percakapan, Di mengatakan jika dia akan pergi dan mengatakan kepada Shiraori untuk terus menghiburnya. Dan smartphone itu pun menghilang. Ketika melihat pemandangan itu, Shiraori benar-benar mengerti betapa hebatnya makhluk yang disebut dengan Di dibandingkan dengan semua makhluk yang dia temui selama ini. Perbedaan antara dirinya dengan Di sangatlah besar. Bahkan kemampuan yang digunakan oleh Di untuk mengirimkan smartphone kepadanya membutuhkan bertahun-tahun bagi Shiraori untuk melakukan hal yang sama. Lalu setelah itu Gulie menghancurkan fasilitas tersebut. Setelah Ariel dan Shiraori pergi dari tempat itu, di saat itu Ariel menawarkan kepada Shiraori untuk berjalan-jalan sambil bertamasya. Dalam pikirannya Shiraori mengatakan jika itu merupakan ide yang bagus, karena selama ini Shiraori belum memakan makanan yang benar-benar layak, kecuali makanan yang dia dapatkan di kota Karen, dan itu pun dalam bentuk persembahan, karena warga kota tersebut menganggap jika Shiraori merupakan makhluk ilahi Dewi Sariel. Di waktu itu Shiraori berpikir apa yang terjadi pada Sofia dan bagaimana hasil dari perang yang terjadi di kota tersebut. Lalu Shiraori menggunakan kemampuannya untuk melihat keadaan kota Karen yang saat itu masih berperang dan dalam keadaan yang mungkin akan kalah. Lalu Shiraori mengalihkan pandangannya mencari keberadaan Sofia dan menemukannya dalam keadaan masih hidup. Ketika melihat itu, Shiraori langsung memegang tangan Ariel dan berteleportasi ke tempat itu. Baiklah, sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.